Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak di channel edukasi SMK Multikarya. Baik, di video kali ini kita akan belajar tentang produk kreatif dan kewirausahaan. Materinya hari ini adalah tentang media promosi. Nah, sebelum kita belajar, kalian harus absen dulu ya, terlebih dahulu di e-learning. Baik, pertama sekali kita akan mempelajari tentang apa itu pengertian promosi. Nah, promosi itu adalah suatu bentuk komunikasi, pemasaran, atau suatu aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh seseorang atau suatu perusahaan dengan masyarakat luas, di mana tujuannya masih sama, adalah untuk memperkenalkan suatu produk atau barang dan jasa yang mereka miliki atau perusahaan itu miliki sendiri. Oke, kemudian selanjutnya adalah tujuan promosi. Tujuan promosi itu adalah untuk menyebarluaskan informasi sebuah produk kepada calon pembeli atau konsumen. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk mendapatkan konsumen baru dan untuk menjaga loyalitas konsumen tersebut. Kemudian untuk menaikkan penjualan serta laba keuntungan, dan ada lagi banyak yang lainnya. Apa itu tujuan promosi sebenarnya? Kamu juga nanti bisa cari tahu apa-apa saja tujuan yang lebih spesifikasinya lagi tentang promosi tersebut. Oke, kita lanjutkan lagi. Adapun di sini jenis-jenis media promosi. Nah, jenis-jenis media promosi ini sendiri banyak ya nak, bisa melalui media internet yang seperti kita tahu saat ini adalah yang sedang kita booming untuk kita gunakan sebagai media promosi itu, seperti media sosial Instagram, kemudian media sosial Facebook dan yang lain sebagainya. Nah, itu dari media internet. Nah, kemudian ada dari brosur. Bisa juga media promosi itu dari poster, banner, kemudian televisi dan merchandise. Jadi banyak hal bisa kita lakukan untuk kita melakukan media promosi kita dari apa saja ya. Tergantung kamu bagaimana kamu mau menggunakan media promosi apa untuk memperkenalkan produk-produk kamu tersebut. Oke, kita lanjut lagi. Oke, baiklah, hubungan antara promosi dan segmen pasar. Oke, jadi nak, maksud dari antara promosi dan segmen pasar ini adalah di mana perusahaan tersebut memberikan sebuah promosi, memperkenalkan barang dan jasanya itu melihat dengan kondisi segmen pasar yang ada. Contoh misalkan di daerah kita itu kira-kira produk dan barang jasa apa yang mampu banyak diminati oleh segmen pasar tersebut gitu. Jadi nanti kalau untuk materi antara hubungan promosi dan segmen pasar, kamu bisa cari contoh-contohnya bagaimana, apa sih hubungannya antara promosi dengan segmen pasar tersebut. Oke, kita lanjut lagi. Pengertian segmen pasar. Oke, ini ya. Segmen pasar itu merupakan pembagian kelompok pembeli yang memiliki perbedaan kebutuhan, karakteristik ataupun perilaku yang berbeda dalam suatu pasar tertentu. Oke, kemudian ada juga pengertian lainnya. Segmen pasar bisa juga diartikan sebagai pengidentifikasian analisis perbedaan para pembeli di pasar. Jadi seperti yang saya katakan, bahwasanya segmen pasar itu adalah bagaimana seorang pengusaha atau seorang yang memproduksi barang, dia bisa tahu kira-kira produk apa yang bisa diminati oleh banyak masyarakat luas, khususnya di daerah tertentu. Apa sih yang bisa kita pasarkan sehingga produk dan barang jasa kita itu bisa dikenal oleh masyarakat. Oke, lanjut. Adapun tujuan segmen pasar. Nah, di sini tujuannya kamu nanti bisa juga cari yang lain. Apa sih tujuan yang lebih bisa kamu pahami? Tapi di sini ada contoh tujuan segmen pasar adalah untuk menganalisis volume penjualan lebih tinggi dengan melakukan pengelompokan konsumen adalah hal terbaik untuk mengetahui kebutuhan mereka. Jadi di sini tujuan segmen pasar adalah bagaimana kita mengkelompokkan produk kita di daerah tertentu. Kira-kira di sini peminatnya berapa, sebanyak apa persenannya, di bagian yang lain juga seberapa banyak produk dan barang jasa kita itu persentasenya itu bisa meningkat. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut.
Prosedur melakukan segmen pasar. Nah, ini ada tahapan-tahapan prosedur ya, dimana ketika kamu memiliki sebuah produk, barang dan jasa, kamu harus melakukan yang namanya prosedur melakukan segmen pasar gitu. Nah, yang pertama itu ada tahapan survei. Jadi, kalau untuk tahapan survei, biasanya bisa kita lakukan dengan wawancara atau kita memberikan sebuah kuesioner kepada masyarakat bagaimana tentang kepuasan produk dan barang jasa kita. Oke, kemudian yang tahap kedua itu ada analisis. Nah, jadi setelah kita melakukan tahapan survei, kita melakukan analisis gitu, terhadap banyaknya kuesioner atau wawancara yang kita lakukan, tanggapan untuk konsumen itu sendiri. Oke, ada namanya tahapan analisis. Nah, kemudian yang ketiga ada tahapan pembentukan. Jadi setelah kita lakukan tahap survei dan analisis, ada yang namanya pembentukan. Nah, di sini biasanya di tahapan dibentuk ini adalah kita bentuk sebuah kelompok berdasarkan perbedaan sikap, perilaku, demografis, psikologis atau psikografis dan pola media gitu ya. Jadi ada hal-hal pembentukan yang dilakukan dengan berbagai karakteristik yang dikelompokkan seperti perilaku dan demografis serta yang lainnya ini ya. Nanti kamu bisa explore apa itu demografis itu seperti apa, untuk pembentukannya, psikologis itu seperti apa, psikografis juga seperti apa. Nanti bisa untuk lebih dicari tahu lagi ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ada kategori segmen pasar. Nah, kategori segmen pasar ini yang pertama adalah segmen pasar berdasarkan geografis. Nah, kalau geografis, kita berbicara geografis itu biasanya dibagi ke dalam beberapa bagian seperti negara, wilayah ya. Otomatis kalau sudah geografis itu berbagai bentuk wilayah ya, atau kota dan desa gitu. Jadi untuk segmen pasar berdasarkan geografis ini sangat penting dalam menunjang bagaimana kita mempromosikan barang dan jasa kita. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ada kategori segmen pasar itu yang kedua. Kalau yang tadi berdasarkan geografis, ini berdasarkan demografi. Oke, kalau dalam demografi ini kita bisa mendekati dan membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok seperti jenis variabel demografi atau kependudukan, seperti misalkan kayak usia, gender, jumlah anggota dalam sebuah rumah tangga. Nah, jadi dia spesifikasinya lebih ke dalam personal si konsumen itu sendiri ya. Oke, lanjut. Nah, ada yang namanya yang ketiga, ini adalah segmentasi pasar berdasarkan psikografi. Oke, tadi seperti yang saya katakan di awal itu ada berdasarkan beberapa kelompok. Nah, ini salah satunya ya. Psikografi ini menelaah bagaimana konsumen dengan segmen demografi tertentu merespon sebuah stimuli pemasaran kita ya. Oke, kita lanjut kalau yang kategori segmen pasar itu terbagi atas 3. Yang pertama segmentasi pasar berdasarkan geografi. Nah, kamu bisa lihat berdasarkan geografi itu seperti negara, wilayah, kota ataupun desa. Kemudian yang kedua segmentasi pasar berdasarkan demografi. Nah, kalau berdasarkan demografi itu contohnya seperti variabel demografi seperti kependudukan. Contoh misalkan usianya, gendernya, kemudian jumlah anggota dalam sebuah rumah tangga. Jadi dia mungkin spesifikasinya lebih kita bagaimana cara mengenal segmen pasar berdasarkan personal konsumen itu sendiri. Oke, yang ketiga adalah segmentasi pasar berdasarkan psikografi. Oke ya, kalau berdasarkan psikografi ini menelaah bagaimana konsumen dengan segmen demografi tertentu merespons sebuah stimuli pemasaran. Jadi maksud psikografi ini adalah ketika kita melakukan tanya jawab atau kita melakukan sebuah wawancara, nah kita melihat kita tetap cepat kita menanggapi bagaimana sih psikografi seorang konsumen itu menanggapi apa yang menjadi stimuli kita, wawancara kita terhadap produk barang dan jasa kita. Jadi seperti itu ya anak-anak. Oke, kamu nanti bisa explore lebih jauh mengenai media promosi kita. Apa sih media promosi ini ya? Jadi untuk pelajaran video kali ini mungkin materinya sampai ini yang bisa Ibu sampaikan. Nanti di video selanjutnya kita bisa lebih bahas lagi tentang materi kita produk kreatif dan kewirausahaan. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.